Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Gurunda atas pemaparannya di pagi ini sangat luar biasa. Ditakut. Jadi ngeri-ngeri juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf Gurunda, apakah kita bisa ada sesi tanya jawab? Ya, silakan. Silakan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada yang mau bertanya, silakan langsung bisa tekan tombol raise hand atau bisa di chat. Ada dua, Mbak Ros. Gurunda dari kolom chat dulu ya. Ada yang langsung, Mbak Ros. Oh, ada langsung. Oh ya, silakan. Ya, monggo. Silakan Bu Lutfi. Baik, jazakillah khairan katsira atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ustadz. Yang pertama terkait dengan masalah HAM tadi ya, kekhawatiran tentang masa depan. Dan ini betul ya Ustadz ya, HAM itu kekhawatiran terkait dengan masa depan. Nah, ini terkait mungkin dengan posisi kita sebagai seorang ibu gitu ya Ustadz, kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak gitu ya. Kita sudah berusaha untuk mengupayakan semampu kita gitu ya, memberikan lingkungan yang baik di rumah, kemudian memberikan sekolah dengan lingkungan yang terbaik juga gitu ya. Ya intinya ikhtiar-ikhtiar manusiawi itu sudah kita laksanakan. Dan kemudian ya ternyata mungkin karena pergaulan dan lain sebagainya gitu, itu ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan gitu ya yang terjadi pada anak-anak. Ya sebenarnya kita tahu gitu ya bahwa itu adalah proses mereka gitu ya untuk ya menemukan jati dirinya dan lain sebagainya gitu. Namun terkadang ya tadi ya ada semacam kekhawatiran gitu ya, mengingat ya kondisi yang akan mereka hadapi nanti seperti ini gitu ya. Itu kadang mungkin jatuhnya kita jadi terlalu memaksa gitu ya. Maksudnya memaksa untuk kebaikan gitu sebenarnya. Jadi untuk mungkin ikut kajian-kajian atau apalah gitu ya seperti itu. Nah ini kira-kira sampai dalam batas seperti apa ya Ustadz, kekhawatiran akan masa depan itu diperbolehkan ataukah mungkin kita sudah terlalu berlebihan gitu dalam mensikapi hal tersebut sehingga ya tadi ya jadi mungkin terlihat menyebalkan atau tidak ini gitu ya di mata anak-anak gitu. Itu mungkin mohon penjelasannya gitu ya, maksudnya udah termasuk HAM yang berarti di sini kan tidak diperbolehkan ya. Itu kalau sudah sejauh apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat penjelasan mendengar penjelasan Ustadz tentang kaum munafik itu gitu ya. Sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pola yang mereka pakai gitu ya, itu pada saat sekarang itu seperti pengulangan saja gitu ya untuk masa-masa yang lalu. Seperti misalnya tadi Ustadz menyebutkan provokasi mereka untuk tidak mau membiayai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Itu kalau kita lihat kan pada saat ini juga terulang gitu ya, dengan adanya mungkin yang digulirkannya mungkin ada lembaga filantropi yang bla 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 gitu ya seperti itu. Nah, apakah memang polanya itu seperti itu gitu ya, dan kemudian bagaimana gitu ya sikap terbaik kita sebagai seorang yang insya Allah gitu ya beriman dan ingin gitu ya menjadi bagian dari pendukung dakwah ini gitu ya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Jazakallah atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Alham ya, jadi kesedihan itu dalam
Al-Quran disebut dengan 4 ya. Ada Alham, masa depan, ada Al-Hazan, masa lalu, ada Al-Gham, sekarang ini sedang terjadi. Ya. Ada Al-Karb, ya. Al-Karb ketika kesedihannya sangat besar. Ya. Nabi Nuh sering disebut dengan وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, karena dahsyatnya kesedihan yang dialami. Ya. Sebenarnya manusiawi ya. Ya. Orang khawatir gimana nanti anaknya, gimana itu manusiawi. Ya. Cuma Allah dan Rasulnya inginkan ketika kamu mengalami manusiawi itu ngapain. Ya. Kalau ngapainnya sudah benar, ya insya Allah, ya itu tadi sebatas itu adalah lintasan kemanusiaan. Ya. Tapi kalau ngapainnya nggak benar, ya, maka saat manusia mengalami alham, al-hazan, al-gham, al-karb, ya, itu yang masuk adalah syaitan. Ya. Syaitan sehingga ya, jadi stres misalnya, ya. Sehingga Allah katakan di surat Ali Imran, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya. Kadang-kadang alham, al-hazan itu bisa jadi sesuatu yang belum tentu, ya. Nanti gimana anak saya 10 tahun akan datang, padahal boleh jadi 10 tahun akan datang anaknya baik-baik aja. Cuma karena khawatir, ya, jadilah ya perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ya, padahal saat hari hanya terjadi nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi yang membuat manusia seperti itu apa? Ya, setan. Ya. Ya. Innama dzalikum syaitan. Itulah perbuatan setan yang suka menakut-nakuti orang-orang yang jauh dari Allah tapi dekatnya dengan syaitan. Ya. Jadi ketika kita merasa alham atau al-hazan, tapi kemudian kita tiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, maka kita sudah istilahnya sudah sesuai dengan SOP mengatasinya. Ya tinggal kualitasnya aja. Apakah lebih khusyuk dalam berdoanya, lebih sering dalam berdoanya. Katakan tidak tergantung dengan yang suka baca ma'thurat kan pasti ada itu. Ya. Tapi tiap selesai sholat pasti salah satu materi doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu semua poinnya itu sesungguhnya memang suatu memiliki peluang yang sama untuk menghasilkan alham wal hazan, ya. Apakah al-ajiz, apakah al-kasal, apakah al-jubn, apakah al-bukhul, ya. Apakah ghalabatud dain dan waqahrir rijal. Semuanya itu punya peluang bisa terjerumuskannya manusia dalam kondisi yang tidak baik. Ayat yang kedua Allah mengatakan apa? Ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Siapa yang merasa khawatir dengan masa depan keluarganya, khususnya anak-anaknya, ya, maka perbanyak amal soleh. فَلْيَتَّقُوا. Ya. Jadi doa, amal soleh, takwaan secara umum. Dari situlah manusia bisa bertawakal kepada Allah. Ya. Karena kalau tawakal nggak ada, ya perasaan sudah melakukan semuanya, tapi mesti nggak tenang-tenang juga, ya. Disekolahkan sekolah yang mahal, ya. Dibiayai apapun yang dia maui, ya. Menjadi sebuah sikap yang salah ketika merasa saya kan sudah sekolahkan yang katakan SPP-nya saja sebulan 20 juta. Ya. Ada itu ya di Depok itu sekolah yang
ya, masuknya bisa 100 juta. Ya. Jadi mentang-mentang pakai uang, dia sudah udah merasa aman saja, ya. Oh, saya kan udah bayar mahal, pasti anak saya baik lah, gitu. Ya. Itu yang nggak benar, ya. Ya. Tetap difahami dengan ikhtiar sebagai ikhtiar yang maksimal, ya. Tapi kuncinya adalah tetap di doa dan amal soleh orang tua, ya, itulah yang akan melibatkan Allah di dalam membimbing anak kita, ya. Ya, ingat sebuah ayat di juz kedua yang bunyinya innas safa wal marwata min sya'airillah, ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya, ayat ini memang kesannya, ya, hanya bicara masalah Safa wal Marwah, ya. Berapa itu? 158, ya. 158. Tapi kalau difahami kajian sirahnya dari ayat ini, ya, maka ayat ini berbicara tentang seorang ibu yang sedang mengalami segala bentuk kelemahan di dalam mendidik anaknya, ya. Ya, Ibu Hajar mendidik Ismail, ya. Ya, jangan ditanya biaya, jangan ditanya sekolah, jangan ditanya guru, jangan ditanya lingkungan, semuanya nggak ada semua, ya. Tapi ketika seorang ibu ini berada di tempat ini, ya, menjadi bagian jihad suaminya, ya, suaminya meninggalkannya karena untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga beliau yang bersabar ditinggal, ya, sebagai konsekuensi istri seorang mujahid, seorang nabi, ya, maka bersabar, maka saat itulah yang terjadi apa, ya, pendidikan anaknya itu sepertinya langsung dihandle oleh Allah, ya. Ya, ibunya cuma dengan ikhtiar seadanya, ya, namanya seorang ibu, nggak ditinggalin ATM, nggak ditinggalin bekal apa-apa dah, ya. Ya, akhirnya begitu remaja, ya, ditanya oleh bapaknya, wahai anak, saya bermimpi, ya, menyembelihmu, gimana pendapatmu? Laksanakan, ya. Masya Allah, ya. Ya, mau disembelih laksanakan, ya abatif alma tukmar, ya. Siapa ini gurunya? Ibu Hajar. Sekolahnya di mana? Di padang pasir, ya. Kok bisa? Ya begitulah, kalau Allah sudah menolong hambanya, maka jadikan sumber penolong utama, sumber pendidik utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain yang bisa mahal silahkan sebagai bentuk ikhtiar yang serius. Yang nggak bisa, nggak usah kecil hati, ya. Saya bisanya cuma di sekolah ibtidaiyah yang bayarnya cuma beberapa puluh ribu, yang ini Masya Allah, ya, 20 juta, ya, sebulannya. Ini cuma, ya, 10 ribu, 20 ribu. Nggak usah kecil hati, ya. Yang khawatir itu jika mendidik anak tanpa doa, tanpa amal soleh, ya. Ya, itu khawatir Allah membiarkan hambanya itu urus sendiri, ya. Kan ngeri seperti itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Ya Allah, jangan kau biarkan urusan hidup ini kami urus sendiri, ya. Ya, apa aja kalau kita urus sendiri, siapa kita bisa ngurus sendiri, apalagi mendidik anak, membangun keimanan anak, ya siapa kita bisa membangun kalau nggak ditolong oleh Allah. Supaya ditolong oleh Allah, apa aja yang membuat Allah menolong kita, kerjain, ya. Doanya, ibadahnya, infaknya, ya nggak apa-apa, niatin saya berinfak ini supaya anak saya begini, saya sholat malam supaya anak saya begini,
saya puasa Senin Kamis demi anak saya supaya begini begitu, ya. Itu niat, ya. Doa finniyah sebenarnya, ya, bukan karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, memang seperti yang katakan, memang ini akan terus berulang sepanjang zaman. Ya, ya bedanya apakah munafiknya itu terkoordinir atau enggak, apakah munafiknya itu sudah di dalam kekuatan kaum muslimin itu atau enggak, yang jelas itu akan selalu ada. Ya. Jadi memang kalau dalam kondisi umat Islam belum kuat saja, gerakan-gerakan kemunafikan itu ada, ya. Ya. Nanti kita bahas juga itu di halaman kedua, al-munafiqun la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Ya. Ya. Jangan berinfak kepada, ya, bendaharanya Rasul itu, ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk hatta yanfaddu, untuk mengetes, ya, mengetes atau menghasilkan sebuah kondisi manusia itu nggak percaya lagi sama dakwah itu, ya. Karena bukti manusia itu percaya, maka dia siap membiayai, ya. Tapi kalau nggak percaya, hatta 2.000 orang sayang, ya. Ini ada gerakan dakwah, infak, biasanya pakai infak, kupon itu 5.000, nggak mau, karena nggak yakin, ya. Maka supaya orang nggak yakin dengan Rasulullah, bikin berbagai macam pencitraan tentang diri Rasulullah supaya orang nggak yakin, akhirnya nggak mau berinfak, ya. Ya tentu sikap kita nggak ada lain, memang di sinilah pentingnya belajar Al-Quran, ya, supaya kita bisa mendeteksi sejak dini, ya, siapa yang berada dalam keikhlasan, ya, siapa yang berada di dalam saya tidak ingin katakan kemunafikan, ya, tapi gaya kemunafikan, gayanya gaya munafik, ya. Baik, syukur-syukur bisa cepat gitu percayanya, itu nggak nunggu setelah 30 tahun baru yakin, iya ternyata benar ini yayasan ini atau gerakan dakwah ini, ya, ternyata betul-betul karena Allah tidak mencari kekayaan pribadi, kekayaan organisasi, betul-betul untuk umat, ya. Ada orang perlu sekian puluh tahun, ya. Ada yang lebih bagus, ya, percayanya itu cuma dalam hitungan bulan, ya, hitungan bulan percaya, ya saya yakin ini insya Allah punya tujuan yang baik, ya. Seperti itu insya Allah, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Bunda, apakah masih bisa pertanyaan Ya, boleh berikutnya? satu lagi, ya insya Allah. Oh, iya, monggo Bu Ani, silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Terima kasih kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tadi kan bahwa salah satu Suaranya kecil Bu Ani, ya? Iya, kecil soalnya. Ya kedengeran. Kedengeran kan? Kedengeran, nggak jelas. Sudah terdengar belum, Ustaz? Iya, terdengar. Oh iya. Ya, silakan Bu Ani. Ustaz, tadi terkait dengan bahwa hal yang patut kita waspadai terkait dengan karakter munafik ini adalah tadi Ustaz ada mengatakan ketika beramal ia ditampakkan gitu ya Ustaz, ya. Amal yang diperlihatkan atau harusnya kita memiliki amal yang disembunyikan gitu. Nah, ini terkait ini Ustaz, dalam kegiatan mentoring atau halaqah pembinaan itu kan kita selalu ada mutabaah yaumian gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya ini baik ya, untuk sebagai tools atau perangkat yang membantu para pembina itu untuk menyeleksi atau melihat ya kebaikan-kebaikan yang terus terpelihara dalam diri para peserta gitu ya Ustaz. Nah, ini terkait dengan tadi bahwa sebaiknya amal itu kan tidak ditampakkan gitu. Nah, ini
bagaimana kita memandangnya Ustadz atau sikapinya. Terus dari sisi pihak yang para pimpinan atau para murabbi lah begitu Ustadz, atau para pembinanya begitu, ketika misalnya ada anggota atau peserta itu yang keberatan mengisi dengan alasan iya tadi itu kan harusnya amal yang disembunyikan gitu. Padahal kita tahu juga tujuan dari itu adalah hal yang baik begitu ya. Nah, ini bagaimana bijaknya pensikapan kita Ustadz begitu. Itu dari sisi para pembinanya begitu. Dari sisi para peserta gitu kan. Kita ada sebagai peserta misalnya. Apakah itu bisa dikaitkan atau pantaskah itu dikaitkan dengan atiullah atiur rasul ulil amri minkum begitu kan, karena kan itu berupa ijtihad ya sepaham saya begitu. Apakah kita bisa mengaitkannya ke sana atau apakah terlalu jauh jika dihubungkan dengan ketaatan kepada pemimpin begitu. Terus yang kedua dari sisi kadang-kadang kan ketika melihat misalnya mutabaahnya orang lain itu bagus-bagus begitu ya. Kemudian itu menjadi katakanlah membuat yang melihat itu saya juga kok nggak kayak gitu ya. Terus kemudian termotivasi atau mau ikut juga seperti itu. Apakah ini supaya ini tetap bahwa ini karena Allah ya, ketaatannya itu karena Allah bukan karena mau ikut-ikutan atau tidak mau terlihat lebih buruk dari teman-teman yang lain. Nah, ini seperti apa kita menata niat-niatnya atau hatinya agar kegiatan mutabah yaumian itu tidak justru merusak tetapi benar-benar menghasilkan kebaikan. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penilai amal orang itu hanya Allah. Ya. Manusia nggak boleh nilai-nilai. Ya. Nggak bisa. Kalau amalnya ditampak-tampakkan berarti pasti riya, nggak bisa juga. Ya. Kan amalnya disembunyi-sembunyikan pasti ikhlas juga nggak bisa juga. Ya. Penilai amal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pembina, mau peserta, semuanya harus berhati-hati. Ya. Mau pakai mutabaah, nggak pakai mutabaah, hati-hati. Ya. Ya. Karena penilai sesungguhnya hanya Allah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Betapapun sudah menyatakan kami berjanji engkau adalah Rasul, dijawab oleh Allah enggak, kamu bohong semua. Jadi beramal ditampakkan dan enggak ditampakkan itu legal dari Allah. Al-Baqarah itu budus sadaqati fani'immahi. Kalau kamu melakukan sebuah amal ditampakkan itu bagus. Ya. Kalau kamu sembunyikan lebih bagus lagi. Untuk buha fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ya, seperti itu. Ya. Maka saat dalam proses pembinaan, ya betul, ya, ini memang menjadi salah satu sarana pembinaan. Ya. Maka bagi pembina harus menyadarkan betul ya, bahwa ini merupakan upaya pengikat. Ya. Maka siapa yang berniat baik ya, ketika diikat dengan istilahnya mutabaah ini, insya Allah akan baik, bahkan lebih baik. Ya. Yang nggak ingin baik, walaupun di mutabaah kayak apa, tetap aja jelek. Ya. Jadi ya, mikirnya agak positif, seharus lebih positif. Mikirnya harus di mutabaah saja orang masih bisa jelek, ya. Bisa mengatakan kalau saya nggak mau tilawah mau apa, kalau saya nggak mau sholat mau apa, ya. Apalagi nggak di mutabaah. Seharusnya mikirnya begitu, ya. Nggak, ya. Kenapa saya harus berpikir wah nanti saya ria, nanti saya diketahui, ya. Akhirnya selalu ke arah negatif. Jadinya
Jadi kurang serasi. Mungkin bagi kamu begitu, tapi bagi yang lain kan enggak. Ya. Sehingga di sini padahal ketika kita ingin merintis sebuah katakan komunitas amal soleh, komunitas dakwah, kan perlu kebersamaan. Ya. Kamu suruh mutabah aja nggak mau, ya. Gimana suruh yang lain-lain? Iya, tapi saya takut riya macam-macam. Penilai itu Allah, ya, bukan mutabaah itu. Mutabaah itu, ya, bukan penilai sesungguhnya. Itu cuma ikhtiar manusia. Ya. Maka bisa jadi orang di sisi Allah dinilai, di sisi manusia ini 0, ini 0, ini 0, 0. Ternyata dia di sisi Allah terbaik karena ada amal-amal yang memang tidak terakomodasi di mutabaah itu, ya. Ya, sebanyak-banyaknya mutabaah berapa poin sih? 5 poin, 10 poin. Amal itu ratusan poin, ya. Bisa jadi 10 poin 00 semua, tapi di amal-amal yang lain ternyata dia luar biasa. Kan di situ nggak ada poin birrul walidain. Ternyata dia orang yang birrul walidainnya luar biasa. Ya. Di situ kan nggak ada misalnya musa'adatul aqrabinal masakin, membantu kerabat-kerabatnya yang miskin. Padahal itu luar biasa di sisi Allah. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu bagi pembina penting mengatakan normatifnya mutabaah. Ya. Ini hanya sarana. Ya. Tolong diikuti, insya Allah lah, nggak mungkin gara-gara gini aja jadi jatuhnya riya sih Allah. Oleh karena itu kalau kamu memang betul-betul takut riya, ya silahkan kamu berkreasi amal-amal yang nggak ada di poin-poin ini. Ya. Poin-poin ini kan nggak ada birrul walidain, ya. Apalagi yang walidainnya sudah sepuh, ya, dia usianya 40. Walidainnya 70, itu perlu perjuangan yang luar biasa itu. Ya. Nggak ada di situ. Silahkan lakukan yang nggak ada di mutabaah itu lakukan. Di mutabaah kan nggak ada setiap Jumat baca surat Al-Kahfi. Jadilah kamu orang yang paling rajin baca surat Al-Kahfi. Ya. Di mutabaah itu kan nggak ada, ya, sholat qobliyah, ba'diyah zuhur masing-masing 4 rakaat. Padahal Rasulullah aslinya 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Kan nggak ada. Sudah lakukan. Ya. Jadi yang di mutabaah itu cuma segelintir aja. Ya. Sisanya itu masih ratusan. Silahkan lakukan, ya, dengan penuh keikhlasan dan penuh nggak dipamer-pamerkan, biar antara dirimu dengan Allah. Ya. Pembinanya perlu seperti itu. Ya. Ya, mungkin kalau mau dikaitkan dengan atiullah wa ati Rasul amri minkum, mungkin terlalu, bisa jadi bagi sebagian orang ya terlalu lebay, ya. Lebay banget. Oh, kalau nggak ngisi bisa pelanggaran ketaatan, nggak fikoh, betul-betul ya, gitu ya. Ya. Mungkin bisa begitu ya, tapi kalau bagi saya ya memang nggak gitu-gitu banget ya, tapi ini merupakan perintisan menuju ke sana. Ya. Kamu kalau gini aja nggak mau, nanti gimana kamu disuruh yang lebih dari itu? Ya. Ya, gimana kalau ada kebijakan, ya, berapapun harta yang kamu miliki, 50% serahkan untuk dakwah ini. Oh, mati-mati dah ya. 50% ya. Ya, seperti dalam perang Badar kan, ya. Ya, bahkan itu dalam perang Badar itu nggak diminta, tapi para sahabat itu mengatakan khudh min amwalina ma syi'ta, ya. Ya Allah, ambil harta kami ini, terserah kamu ya Rasulullah, ya. Kalau kamu ambil semua, silakan ambil semua, disisain silahkan, sampai bersumpah wallahi, ya, ma akhadta minna ahabba ilaina mimma abqait. Demi Allah, yang kau ambil ya Rasulullah itu lebih baik, ya, bagi kami, lebih kami cintai daripada yang kau sisakan.
Ya, gimana nanti seperti itu? Cuma nyontreng-nyontreng aja kamu keberatan istilahnya. Ya, kalaupun keberatan, kita juga sunudan juga. Jangan setiap keberatan langsung, wah nggak sama ta'ah, nggak juga. Bisa jadi hatinya tetap kepengen. Cuma manusia itu kalau mengerjakan sesuatu yang rutin, nah itu memang udah berat di situ. Ya, perlu perjuangan. Rutin. Walaupun rutinnya tiap pekan, ya. Karena manusia ya, fitrahnya perlu sabar kalau ada hal-hal yang rutin. Walaupun tinggal makan doang, kalau rutin ya capek juga ya. Karena itu juga jangan gampang-gampang dikit-dikit wah tidak mendengar dan taat. Ya, bisa jadi dia cuma lagi nggak semangat, lagi bosen gitu ya. Pelakunya juga hati-hati ya, hati-hati menilai diri. Ya Allah, saya ini suruh gini aja nggak mau, gimana suruh yang lebih berat lagi. Berapa menit sih nyontreng-nyontreng, ya berapa menit ngisi-ngisi begini udah keberatan, gimana suruh nyerahin ya semua uang yang dimiliki ya. Masih untung cuma 6%, gimana kalau 50%, 75% ya. Dalam dakwah itu bisa sangat mungkin terjadi, seharusnya seperti itu sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa dia memang yakin dengan misinya. Maka bicara tentang munafik ini, karena syaratnya munafik di At-Taubah disebut wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak mau berinfak kecuali sebel kalau disuruh berinfak. Kenapa? Karena dia nggak meyakini ini sebuah gerakan yang benar, punya misi yang benar ya. Ya ibarat kita dipalak orang walaupun 2000 kesel juga ya. Minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman ya. Infak itu dianggap kayak dipalak ya. Dia nggak paham ini ada pahalanya, ini ada balasannya dan sebenarnya akan menyelamatkan dari api neraka. Nah, ya. Karena itu begitu penting ya. Tema kemunafikan dalam Al-Quran ini memang sangat luas sekali sebenarnya. Bagi orang-orang beriman, tema kemunafikan ini memang bisa menjadi efek ya, tarbiyah imaniyah yang baik, tarbiyah akhlakiyah yang baik, ya, agar jangan sampai terjerumus dalam pola-pola yang tidak disadari, ternyata seperti pertanyaan di awal tadi, ternyata terjebak dalam sebuah pengulangan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Baik, mohon izin langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.